Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam acara CEO Talks, sebuah acara yang menampilkan perbincangan dengan para CEO terbaik di Indonesia. Mereka adalah para pahlawan bangsa yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, dan menciptakan pemerataan. Ikuti perbincangan saya dengan Bapak Arief Wibowo, CEO PT Citylink Indonesia. Tidak kurang dari 2 dekade, seorang Arief Wibowo mengabdikan dirinya dalam dunia bisnis penerbangan, hingga akhirnya dipercaya sebagai orang nomor 1 PT Citylink Indonesia. Semenjak tahun 2012, Arief Wibowo mengemban mandat dari induk usaha, yakni Garuda Indonesia, untuk membesarkan Citylink yang mengedepankan model bisnis penerbangan murah atau low-cost carrier. Hal ini tidaklah mudah, mengingat di tahun tersebut peta persaingan bisnis low-cost carrier atau LCC sudah sangat sengit. Dalam 2 tahun kepemimpinan Arief Wibowo, Citylink mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hingga kini maskapai tersebut telah memiliki 30 pesawat dan mampu merajai bisnis penerbangan biaya murah atau LCC di Indonesia. Silakan Pak. Terima kasih banyak nih sudah hadir. Pemirsa, saya sudah bersama Bapak Arief Wibowo, CEO PT Citylink Indonesia. Apa kabar Pak Arief? Selamat siang, apa kabar Pak Primus? Ini miniaturnya Citylink ya? Iya Pak. Ini Airbus 320 yang terbaru Pak. Airbus ya? Ada Shacklet. Ini satu desain yang terkini untuk Airbus 320 yang baru. Dan itu ada aspek efisiensi yang menjadi pertimbangan juga untuk Ya. Dan per hari ini udah berapa pesawat ini Pak? 29. Jadi 29 minggu pesawat. depan 30 Pak. 30. Sampai akhir tahun 32. Jadi kita akan nambah lagi 5 tahun depan semester 1. Jadi 37 akan. Pertumbuhan luar biasa dalam tempo 2 tahun. Ketika Iya. Citylink disapih, di spin off dari PT Garuda Indonesia. Betul, betul. Nah, tahun depan, akhir tahun 2015, kita masuk ASEAN Open Sky. Itu bagaimana gambaran persaingan? Kita kayaknya membuka pasar besar kita dengan destinasi begitu banyak. Sementara negara-negara tetangga kita paling cuma 1 Singapura, cuma 1 bandara. Malaysia barangkali cuma 3 bandara. Filipina beberapa. Kita bandara paling banyak. Nah, bagaimana kita bisa bersaing? Yang pasti begini, kalau ngelihat Open Sky itu kan platform persaingannya itu sebenarnya prospektif karena total dari traffic yang sudah dikelola di Open Sky itu di tahun 2012 saja 66 juta penumpang 66 juta within the region, dan 34 juta itu sebenarnya yang origin atau selalu ada link dengan Indonesia. Contoh Jakarta Singapura 4 juta, Jakarta Kuala Lumpur 4 juta, Singapura Jakarta 3,5 dan sebagainya. Itu kira-kira jumlahnya 34 juta yang nge-link dengan titik-titik yang ada di Indonesia. Itu 50% ya? Jadi 50% itu kekuatan Pasar dari kita. pasar kita sebenarnya. Jadi Open Sky itu harus kita lihat selain di balik persaingan yang kita lihat sudah ada, plus opportunity yang harus kita manage gitu. Bagaimana opportunity bisa kita grab sementara pasar terbesar di kita? Iya. Nah, kita masuk ke pasar negara lain yang tidak sebesar kita. Ya, ujungnya pertama ya, kita harus pastikan bahwa semua kebijakan itu sebesar-besar kemakmuran maskapai Indonesia. Ujungnya kan untuk rakyat Indonesia juga. Yang kedua, kita harus pastikan bahwa pemerintah juga pro ke pelaku usaha, terutama di maskapai nasional, sehingga dalam persaingan ke depan ini kita memang benar-benar sudah terbiasa dan memang sudah siap untuk itu. Yang pasti bahwa dengan lebih dari 50% memang pasar itu origin dari Indonesia, kita harus pastikan kita harus dapat benefit yang paling besar, tapi kita pelaku usaha juga nggak boleh cengeng, karena kita memang harus punya kemampuan untuk bersaing dengan mereka. Dan saya lihat bahwa dengan adanya Open Sky ini memang membuat kita jadi bangun dan siap bertempur untuk itu. Ya, sekarang sudah ada 5 bandara Ya. yang boleh diterbangkan langsung oleh maskapai dari negara lain ya. Dari Malaysia bisa langsung ke Denpasar, Surabaya, Medan, Makassar.
Nah, ke depan apakah perlu dibuka lagi? Bagaimana regulasi agar kita menjadi tuan di negeri sendiri, sementara kita penetrasi keluar kan nggak banyak, sebenarnya pasar kita. Ya, saya pikir kita harus dari negara yang memang tahu persis apa yang kita mau. Yang pertama, kalau dengan 5 kota ini sudah cukup untuk memberikan pertumbuhan dan keterbukaan pasar Indonesia di lingkungan ASEAN, that's good. Gitu. Artinya kita sudah cukup dulu dengan yang 5. Kita pastikan bahwa dengan 5 pun kita mendapat benefit yang sebesar-besarnya. Betul. Karena bagaimanapun kita nggak bisa tertutup, satu. Yang kedua, bagaimana kita benar-benar bisa memaksimalkan benefit. Karena masih ada satu celah buat kita memastikan bahwa 5 kota ini memang menjadi pendorong pertumbuhan tidak hanya di ASEAN, tetapi juga pertumbuhan di wilayah domestik. Ya. Jadi kalau orang memang tahu bahwa 5 kota besar ini juga pendorong pertumbuhan domestik, kalau ada channel dari region juga akan membantu pertumbuhan juga, tapi tidak perlu dibuka semua. Sekarang Citylink kan belum ada penerbangan ke luar negeri. Ya. Nah, dengan ASEAN Open Sky ini, orang-orang pada masuk ke sini, airline asing. Nah, Citylink pertama mau kemana? Mau ke Singapura, Malaysia, atau sekaligus 5-6 negara ASEAN? Ya. Jadi Citylink memang cita-citanya as a leading carriers di region. Tapi kita kan bertahap, Pak. Jadi tahap pertama kita sudah menyelesaikan lebih dari 50% rute domestik. Jadi rute domestik kita sudah 36 dari 70 rute yang kita punya. Kita masih punya satu PR sedikit lagi untuk memperkuat domestik sampai kira-kira market share kita bisa mendekati 20%. Nah, yang kedua, kita memang sudah melakukan planning untuk expanding ke regional, terutama di ASEAN, karena kita lihat bahwa Singapura, Kuala Lumpur, bahkan untuk Australia bagian utara, itu adalah bagian yang akan kita sasar juga untuk Pak Arief, persaingan domestik juga luar biasa. Nah, bagaimana Citylink bisa mengelola persaingan domestik pasar kita yang besar ini? Tapi pemirsa, jawaban nanti setelah yang berikut ini.